Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan akuntansi teori dan kasus atau audit proof of case. Nah, oke, di sini kita 4 orang, yaitu Adel, Esther, Irma, dan Lanita. Yang pertama itu bab 1, latar belakang. Pengertian di sini ada audit dan kas. Audit merupakan suatu proses untuk membandingkan laporan keuangan, dengan kriteria yang ditetapkan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan di sini ada kas. Kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan. Hal itu dikarenakan banyak transaksi yang dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Di sini ada beberapa prosedur audit terhadap saldo kas pengujian substantif, meliputi 3 pengujian, yaitu 1 pengujian substantif atas transaksi atau substantif test of transaction, yang kedua prosedur analisa atau analytical procedure, yang ketiga pengujian terperinci atas saldo atau test of account balance. Nah, untuk tujuannya di sini dilakukan audit atas kas adalah untuk menerima apakah saldo kas yang ada di neraca pertanggal neraca benar-benar ada dan memiliki perusahaan, maka penulis akan menjelaskan tentang audit atas kas penulis dan pembaca mengetahui bagaimana prosedur untuk mengaudit. Di sini ada maksud dan tujuan penulis. Tujuan audit saldo adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing absensi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Yang kedua, tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori absensi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu absensi keberadaan dan keterjadian. Yang kedua, absensi kelengkapan. Yang ketiga, absensi hak dan kewajiban. Keempat, absensi penilaian dan pengelokasian. Yang kelima, absensi pelaporan dan pengungkapan. Lanjutan dari bab 1, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tinjauan teoritis, yang itu pengertian audit secara umum. Aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan harus dapat meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di dalam standar akuntansi keuangan, agar penyajiannya dapat dimengerti, diperbandingkan, dan tidak menyesatkan para pemakainya. Pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan oleh auditor disebut auditing, dan ada beberapa definisi ini yang akan diuraikan mengenai auditing dikemukakan oleh beberapa ahli. Definisi auditing menurut beberapa ahli. Definisi auditing menurut Arendt, Elder, dan Baylis 2004, auditing adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Definisi auditing menurut Agus 2014, 1. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Definisi auditing Whittington, O'Reilly, dan Kurt Penn, 2012, 4. Auditing adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan, mencari catatan akuntansi, dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut.
Jenis-jenis audit. Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agus 2014-11, ditinjau dari jenis pemeriksaan audit bisa dibedakan atas 1. Manajemen audit atau operasional audit. 2. Pemeriksaan ketaatan atau compliance audit. Yang ketiga, pemeriksaan intern atau internal audit. Dan yang keempat, komputer audit pemeriksaan. Teori auditing. Bukti evidence 1. Berdasarkan sifatnya, teori dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teori normatif dan teori deskriptif. Yang kedua, penyajian atau pengungkapan yang wajar atau fair presumption. Teori normatif merupakan teori yang seharusnya dilaksanakan, sedangkan teori deskriptif merupakan teori yang sesungguhnya dilaksanakan. Menurut Maud dan Sharaf 1961 dalam bukunya berjudul The Philosophy of Auditing menyebutkan bahwa terdapat 5 konsep dasar dalam teori auditing, yaitu bukti yang satu, bukti evidence. Yang kedua, penyajian atau pengungkapan yang wajar atau fair presumption. Yang ketiga, independensi atau independence. Yang keempat, etika perilaku atau etika conduct. Skeptisisme atau profesional auditor. Dari pengertian di samping, tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik PSA nomor 4 SA seksi 23006 mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, skeptisisme diartikan sebagai sikap atau paham yang memandang sesuatu hal dengan tidak pasti, sehingga seolah-olah bersifat kurang percaya ataupun ragu-ragu terhadap hal yang sedang dijalankan. International Federation of Accountants (IFSC) dalam Tuanakota 2011 mendefinisikan profesional skeptisis dalam konteks evidence assessment atau penilaian atas bukti audit, yaitu skepticism when the auditor makes a critical assessment with a questioning mind of the validity of audit evidence obtained and is asked to audit evidence that contradicts or bring into question the reliability of documents and response inquiries and other information obtained from management and those charged with governance. Independensi. Independensi diartikan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2011 sebagai independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Menurut Mulyadi 2011, independensi auditor mempunyai 3 aspek, yaitu 1. Independence in fact. 2. Independence in appearance. Yang ketiga, independensi ditinjau dari sudut pandang keahliannya. Standar umum pertama dari Standar Auditing PSA seksi 210 paragraf 01 menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan dalam penelitian Kushasyandita 2012 mendefinisikan keahlian audit sebagai keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium, dan lain-lain. Keahlian seorang auditor tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, tetapi keahlian auditor juga dapat diperoleh dari pengalaman saat melaksanakan tugas audit. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih, sehingga dalam hal ini pengalaman dan pengetahuan nantinya akan menghasilkan keahlian sebagai auditor. Etika profesi. Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu. Sukamto
1991 dalam Kusuma 2012. Sedangkan menurut Elder dan kawan-kawan, 2012 etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Prinsip-prinsip dasar etika profesional ada 5. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kecermatan. Keempat, kerahasiaan. Kelima, perilaku profesional. Pengalaman. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan bahwa seorang auditor baru dapat melakukan praktik sebagai akuntan publik apabila auditor tersebut telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun. Pengalaman auditor sendiri didapat pada saat melakukan audit laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani. Auditor yang telah berpengalaman ini juga akan membuat judgement relatif lebih baik dalam menentukan opini audit dan dalam hal menggunakan sikap skeptisisme profesional auditor yang dimilikinya. Definisi kas kecil, dan setara kas menurut beberapa ahli. Definisi kas menurut Dwi Martini, definisi kas adalah aset keuangan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut. Kas adalah alat pembayaran yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan entitas. Menurut definisi kas menurut Rudianto, kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Sedangkan definisi setara kas menurut SAK Etap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklarifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Menurut Mulyadi, 2008, prosedur pembentukan dana kas kecil diselenggarakan dengan 2 cara, yaitu, pertama, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dengan menggunakan metode Fluency Fund System. Kedua, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dengan menggunakan metode Impress Fund System. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Prosedur penyelenggaraan dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi, Fluctuating Fund Balance System. Prosedur penyelenggaraan dana kas kecil dengan sistem dana tetap disebut Impress System. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit rekening di dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Untuk selanjutnya, fungsi yang terkait menurut Mulyadi 2018 yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Di sini ada 4. 1, fungsi kas dalam sistem dana kas kecil. Kedua, fungsi akuntansi dalam sistem dana kas kecil. Ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil. Keempat, fungsi pemeriksa inter dalam sistem kas. Catatan akuntansi yang digunakan menurut Mulyadi 2018.
catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Registrasi catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat perusahaan yang dikeluarkan untuk membentuk dan pengisian kembali dana kas kecil. Jurnal pengeluaran dana kas kecil, jurnal ini untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil, yaitu jurnal khusus sebagai alat pendebitan yang ditimbul akibat pengeluaran dana kas kecil. Nah, di sini dokumen yang digunakan menurut Mulyadi 2018, dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah sebagai berikut. 1. Bukti kas keluar. 2. Cek dokumen. 3. Permintaan pengeluaran kas kecil dokumen. 4. Bukti pengeluaran kas kecil dokumen. 5. Permintaan pengisian kembali kas kecil dokumen. Untuk pengujian audit pertama kali harus menentukan prosedur klien dalam menangani dana dalam pengujian kas kecil. Hal ini dilakukan untuk mendiskusikan pengendalian internal bersama pemegang kas kecil dan memeriksa dokumen atas beberapa transaksi. Ketika auditor penguji kas kecil, 2 prosedur utama adalah menghitung saldo kas kecil dan melanjutkan dengan menguji keterperincian atas 1 atau 2 transaksi pengeluaran. Menurut AREN 2011, prosedur utama harus meliputi 1. Menjumlahkan voucher pendukung kas kecil yang menunjukkan jumlah pengeluaran. 2. Memperhatikan urutan voucher kecil. 3. Memeriksa otorisasi dan pembatalan voucher kas kecil. 4. Memeriksa kewajaran dokumen pendukung, biasanya terdiri atas gulungan registrasi kas, faktur, dan bukti penerimaan. Sekarang kita masuk ke bab 3 mengenai pembahasan studi kasus, pengujian dan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan audit atas kas itu ada 5. Yang pertama, keberadaan atau existence. Yang kedua, pencatatan dan pisah batas atau recording and cut-off. Yang ketiga, sah atau complements. Yang keempat, absah dan benar, validity dan valuation. Yang kelima, pengungkapan atau disclosure. Yang B, informasi penting atau ini studi kasus yang akan kami audit. Kas yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 1999 terdiri dari petty cash dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening kas dan bank perusahaan, case opnam dilakukan oleh auditor di hadapan Rina, kasir PT Seroja, pada tanggal 31 Desember 1999 dari jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini adalah hasil perhitungan kas yang dilakukan oleh kami selaku auditor KAP Info. Pada petty cash PT Seroja terdapat uang kertas yaitu pecahan 50.000 ada 1 lembar, pecahan 20.000 ada 2 lembar, pecahan 10.000 ada 5 lembar, pecahan 5.000 ada 10 lembar, pecahan 1.000 ada 20 lembar, 500 pecahan 500 ada 20 lembar, pecahan 100 ada 20 lembar. Untuk uang logamnya, pecahan 1.000 tidak ada, pecahan 500 ada 10 keping, pecahan 100 tidak ada, pecahan 50 tidak ada, dan pecahan 25 tidak ada.
Untuk kas yang ada di bank, cek dan wesel pos harus setor 0 rupiah, cek mundur 53.000, pengeluaran kas yang belum dirembes atau diganti itu 580.000, uang muka pegawai atau bon sementara 150.000. Keterangan rekening kas per buku adalah 235.000. Kami akan membuatkan berita acara Case Opnam pada tanggal 31 Desember 1999 dan jurnal penyesuaiannya. Berita acara pengujian dan pemeriksaan kas, working paper proof of kas, pengujian kas. Kami dari KAP Info, kliennya itu PT Seroja, disiapkannya oleh kasir PT Seroja pada tanggal 31 Desember 1999. Untuk ini adalah berita acaranya yang telah kami audit PT Kes Saudari Rina. Uang kertas 50.000 ada 1 lembar, uang kertas 20.000 ada 2 lembar, uang kertas 10.000 ada 5 lembar, uang kertas 5.000 ada 10 lembar, uang kertas 1.000 ada 20 lembar, uang kertas 500 ada 20 lembar, uang kertas 100 ada 20 lembar. Total uang kertas itu ada 222.000. Untuk uang logam, pecahan 1.000 itu tidak ada, pecahan 500 ada 10 keping, pecahan 100 tidak ada, pecahan 50 tidak ada, pecahan 25 tidak ada. Jadi jumlah uang tunai yang ada adalah 222.000 dari uang kertas ditambah uang logam 5.000, jadi totalnya 227.000. Untuk cek dan wesel pos harus disetor, tidak ada, 0 rupiah, cek mundur ada 53.000, pengeluaran kas yang belum dirembes itu 580.000, dan uang muka pegawai atau bon sementara 150.000. Jadi, saldo di bank itu ada 783.000. Saldo yang kami audit dari PT Kes Saudari Rina adalah 227.000, sedangkan saldo di pembukuan Saudari Rina adalah 235.000. Jadi di sini kami mendapatkan perbedaan atau selisih pada PT Kes Saudari Rina sebesar 8.000. Maka dengan ini dibuatkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 1999. Selisih kas kecil di debit 8.000 dan kas kecil sendiri di kredit 8.000. Keterangannya cek mundur. Cek mundur ini belum menjadi kas karena harus terlebih dahulu dicairkan berdasarkan tanggal cek. Yang kedua, pengeluaran kas yang belum dirembes atau diganti. Pengeluaran kas ini sangat jelas sekali bahwa terjadi pengeluaran kas pada kas, walaupun belum diganti tetapi kas tersebut sudah dikeluarkan. Yang ketiga, uang muka pegawai atau bon sementara. Uang muka pegawai kas ini sudah dikeluarkan kas pada uang muka pegawai. Dari hasil audit tanggal 31 Desember 1999, totalnya itu 227.000, dan saldo per buku tanggal 31 Desember 1999 terdapat sejumlah 235.000. Dan kami mendapatkan selisih sebesar 8.000 rupiah. Dalam kasus ini terdapat selisih kurang pada PT Seroja. Maka kami buatkan jurnal penyesuaian. Seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu selisih kas di debit 8.000, kas kecil sendiri di kredit 8.000. Keterangan hasil temuan audit
yaitu berdasarkan audit yang sudah kami lakukan, kami menemukan adanya selisih pada kas saudari Rina sebesar 8.000. Dengan ini maka harus diselesaikan dan dicari kesalahannya di mana. Apakah di pembukuan atau memang terdapat selisih pada kas. Agar supaya saldo kas balance antara saldo kas pembukuan dengan saldo kas audit berdasarkan jumlah uang yang ada di kasir. Pendapat kami sebagai auditor, pendapat kami mengenai audit pengujian kas PT Seroja hari ini yaitu masih kurang telitinya kasir PT Seroja dalam mengelola petty cash yang ada karena terdapat selisih pada saldo kas antara pembukuan dan uang yang ada di petty cash. Sebaiknya harus lebih teliti lagi dan dicek kembali setiap transaksi agar dapat mengurangi kesalahan atau selisih pada kas atau terdapat kesalahan pada pembukuannya. Rekomendasi kami kepada manajemen, sebaiknya setiap hari diadakan closing kas harian dengan mencetak semua transaksi hari tersebut dan melakukan perhitungan uang pada petty cash oleh bagian finance, disamakan dengan pembukuan yang dibuat oleh kasir, sehingga dapat mengurangi resiko selisih pada saldo kas. Baik selisih saldo kas pada uang real ataupun pada pembukuan. Demikian hasil audit kami, itulah berita acara yang kami buat sebagai tim auditor. Berikut kesimpulan tim auditor kelompok kami. Kesimpulannya berdasarkan hasil dari pembahasan tentang audit atas kas dan setara kas pada PT Seroja yang dilakukan oleh auditor, diperoleh kesimpulan bahwa hasil audit atas kas dan setara kas pada PT Seroja ditemukan salah saji yang material dalam menjalankan audit kas dan setara kas ini, maka auditor menyimpulkan bahwa kas dan setara kas PT Seroja harus lebih teliti dalam pengelolaan petty cash, terutama untuk bagian kasir. Sarannya, perusahaan harus lebih mempertahankan kinerja dalam melakukan perhitungan kas dan setara kas agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan salah saji di tahun-tahun berikutnya. Berikut daftar pustaka dari pembahasan auditing yang di atas, yaitu Agus S. 2013, Auditing atau Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik Jakarta, Lembaga Penerbitan FEUI. Agus S. 14, Auditing Jakarta. Arens ED 2011, Auditing. Dan Enggai CW 2002, Auditing. Mulyadi 2014, Auditing. Tuanakota 2014, Auditing berbasis ISA Jakarta. Tuanakota TM 2011, berpikir kritis dalam auditing Jakarta. Waiting OR 2012, Principle of Auditing and Other Principle of Auditing and Other, New York and MC Graw-Hill. William F. Messier SM 2005, Auditing, Dwi Martani dan kawan-kawan 2014, definisi kas. SAKETAP IAI 2009, definisi setara kas. Rudianto 2012, definisi kas kecil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan bertanya. Dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.